Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara Islam untuk kemudian melangsungkan keturunan adalah dengan adanya pintu pernikahan. Islam mensyariatkan adanya pintu pernikahan. Hal ini tertuang dan bisa kita melihat dari banyaknya dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mensyariatkannya. Sebutlah misalnya firman Allah di dalam surah An-Nur. Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum ilahil ayah, dan nikahkanlah orang-orang di antara kalian. Ini semua atau ini di antara dalil adanya perintah untuk menikahkan. Kemudian adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah adalah di antara sunnahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman raghiba an sunnati, dan barang siapa yang benci akan sunnahku maka bukan dari golonganku. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bukti bahwasanya menikah adalah syariat di antara syariat Islam, yang di antara tujuannya adalah untuk kemudian bagaimana melangsungkan dan mempertahankan keturunan itu. Akan tetapi sahabat sekalian, tentu bukan berarti setelah seseorang menikah maka selesailah tanggung jawab, selesailah urusannya, dan selesailah satu syariat buatnya. Tetapi di sana ada tanggung jawab untuk selanjutnya, bagaimana pernikahan itu dilanggengkan, bagaimana pernikahan itu dipertahankan, dilangsungkan, dan dengan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab yang mesti untuk senantiasa diperhatikan. Seorang suami di sana memiliki tanggung jawab, di sana memiliki tugas dan tanggung jawab. Seorang istri juga demikian, ada tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, seseorang yang telah berkeluarga tentu tidak hanya melihat pada yang indah-indah saja, tanpa kemudian memperhatikan sisi-sisi di mana bisa menjadi ancaman, bisa menjadi tantangan buat keluarganya, dan pada persoalan-persoalan yang bisa meretakkan hubungan keluarganya. Karena itu, sekali lagi, seorang yang telah berkeluarga tidak boleh hanya melihat pada sisi-sisi keindahan dari pernikahan itu, tanpa kemudian mempersiapkan diri adanya persoalan-persoalan, adanya masa-masa yang mungkin akan bisa merusak keutuhan rumah tangganya. Karena itu pemirsa sekalian, melalui kesempatan ini, izinkan untuk kita saling menasihati adanya tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk perlu diperhatikan. Seorang suami bertanggung jawab untuk kemudian bagaimana tidak sekedar menafkahi keluarganya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap nilai-nilai agama, nilai-nilai pendidikan pada keluarganya. Demikian halnya seorang istri tidak hanya bertanggung jawab, tidak hanya bertugas untuk melayani suaminya, tetapi juga di sana ada tugas dan tanggung jawab terhadap rumah tangganya, terhadap rumahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Pemirsa sekalian, untuk ini cukup satu ayat dalam surah At-Tahrim, di mana Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian
dari api neraka. Ku anfusakum. Jadi pada ayat ini Allah mengingatkan untuk kita menjaga diri dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Seorang suami tidak boleh hanya baik agamanya saja. Seorang suami tidak boleh hanya menjaga dan memelihara dirinya dari siksa neraka, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk menjaga istri dan anak-anaknya, keluarganya secara umum. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, demikian halnya seorang istri, bukan tidak boleh hanya bisa selamat menyelamatkan dirinya dari siksa neraka, tetapi juga punya tanggung jawab untuk bagaimana menjadikan keluarganya semuanya selamat dari siksaan api neraka. Dan lebih khusus, ini menjadi tanggung jawab bagi seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk memelihara keluarganya secara umum dari siksa api neraka. Yang mana neraka ini, yang dalam ayat ini dikatakan bahan bakarnya adalah jin dan manusia, batu, manusia, dalam ayat ini waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang di dalamnya ada malaikat yang sangat kejam, 'alaiha malaikatun ghiladun. Yang mana malaikat ini tidak pernah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, karena itu untuk menjaga keutuhan rumah tangga ini adalah tanggung jawabnya kemudian bagaimana menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai keislaman dalam rumah tangganya. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi yang masih kita rasakan, keluarga banyak bersama di rumah. Karena itu kesempatan sebetulnya untuk lebih banyak menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai keislaman dalam rumah tangganya. Entah itu dengan majelis keluarga, entah itu dengan bimbingan bacaan Al-Quran kepada anak-anak, entah itu dengan diskusi-diskusi, membaca buku secara bersambung. Yang intinya dengan kesemua itu, keluarga mendapatkan pencerahan bagaimana seharusnya mengarungi hidupnya dan membawa keluarganya kepada pemahaman nilai-nilai agama yang benar secara bertahap. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikaruniai keluarga yang langgeng, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang memiliki pemahaman keislaman yang benar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.